Salam saudara, kita mulai tutorial penggunaan SIG-NG versi berikutnya, versi yang selanjutnya dari versi-versi saya yang sebelumnya. Untuk kali ini saya mencoba menggunakan salah satu contoh nama desa Lerang, Rospilan. Seperti biasanya, bagi Anda yang tidak menginstal aplikasi Java di komputer Anda bisa menggunakan dua alat ini, yakni SIG Offline Start 64. Tentunya sesuai dengan tipe komputer yang menggunakan tipe 64. Coba kita lihat, klik Properties. Nah, ini kita bisa lihat bahwa komputer yang digunakan ini kebetulan sistem tipe 64-bit operation system. Oke, sehingga pas dengan cara buka menggunakan SIG Offline Start 64-bit. Tapi kebetulan komputer saya gunakan ini terinstall Java sehingga bisa muncul icon ini. Namun yang dapat digunakan untuk membuka aplikasi adalah SIG Launcher. Kita buka. Oke, nah versi terbaru tersedia versi 2.32. Apakah mau update? Bagi saya, karena versi yang saya gunakan ini sudah cukup, maka boleh saya klik no agar tidak terupdate. Tapi jika Anda membutuhkan, silakan boleh mengklik yes. Ya. Nah, kebetulan versi yang saya gunakan adalah versi 2.20. Untuk bisa masuk seperti biasanya, buka user, oke. Klik copy atau Ctrl C, kemudian Ctrl V. Lagi, maaf keliru sini. Masuk. Di versi yang saat ini yang berbeda adalah pengusulan baru. Walaupun seluruhnya semua secara keseluruhan tidak ada perubahan, namun di dalam versi yang ini pengusulan baru ini bisa langsung tambah baru tanpa harus memperbaiki data yang belum lengkap. Di tutorial sebelumnya, jika Anda mau mengusulkan tambah baru atau usulan baru, itu harus memperbaiki dulu data-data yang rusak. Namun versi kali ini berbeda, bahwa pengusulan baru bisa langsung ditambahkan tanpa memperbaiki data-data yang belum diperbaiki. Namun selanjutnya nanti data yang tidak dilaporkan itu akan hilang, akan terhapus oleh sistem. Sekali lagi, data yang tidak diperbaiki sama sekali, ya seperti ini misalnya, ini kan masih putih semua. Nah, belum kuning, belum ekspor. Maka data ini jika tidak kuning, ini nanti akan hilang, akan dihilangkan oleh sistem. Karena kalau tidak kuning berarti tidak dilaporkan. Oke, fokus kita pada pengusulan data baru. Nah, data baru ini kita usulkan tambah baru. Oke. Nah, ketika klik tambah baru, muncul yang pertama adalah sebagaimana mestinya pengenalan tempat. Dalam pengenalan tempat ini yang wajib diisi adalah di
kolom nomor kakak dengan cara klik tambah. Setelah muncul sel baru ini, klik di tengah sel sini, nah baru ditambahkan. Contoh, nah kemudian kita lanjut ke SLS. Kebetulan di sini ada sebuah dusun, ya. Oke. Oh, keterangan dusun ya. Dusun. Desanya sudah, ini lerang, kemudian dusun, nah, alamat. Oke, di sini nggak ada kolom RT, berarti bisa ditambahkan juga RT. Oke. Selanjutnya kita meneruskan ke isian berikutnya, yakni keterangan perumahan. Orang yang kita usulkan ini kebetulan status bangun tempat tinggalnya milik sendiri. Nah, selanjutnya ini nanti diisi semua, tapi harus berurutan ya. Status lahan tempat tinggal, tanahnya juga milik sendiri. Luas lantai kira-kira 5 kali 20, berarti 100 meter persegi. Jenis lantai terluas kebetulan menggunakan open ya, atau tegel. Jenis dinding tembok, kondisi dinding ya dikatakan bagus enggak juga, dikatakan jelek juga tidak, tapi pilihannya hanya dua. Nah, fokus kita ini karena ini orang miskin, ya kita laporkan aja jelek atau kualitas rendah, karena keadaannya yang di dalam sudah dindingnya sudah dilapisi dengan semen dan dicat juga, namun dinding luarnya masih tetap bata putih masih kelihatan, berarti masih kualitas jelek. Kemudian jenis atap menggunakan genteng tanah liat, kualitasnya juga rendah. Nah, jumlah kamar kebetulan ada 3. Oke. Sumber air minum, air kemasan isi ulang. Nah, di sini ada pilihan tapi tidak bisa diklik karena ini menyesuaikan dengan sel yang di atasnya. Kalau andaikan yang di atasnya ini berisi ledeng meteran, maka di sini akan muncul kursor yang harus diisi dengan ID pelanggan. Oke, ini salah satu contoh ya. Begitu pula dengan pilihan yang lain, ini bisa dipilih, namun tidak semuanya kompatibel atau ini bisa aktif ya. Oke, kita harus melaporkan sesuai dengan yang kita survei atau home visit atau kunjungan ke rumah, bahwa kondisi yang sebenarnya yang kita laporkan. Oke. Untuk sumber air minum orang ini kebetulan menggunakan air isi ulang. Oke. Kemudian cara memperoleh air minum ini membeli eceran, tidak berlangganan. Nah, sumber penerangan menggunakan listrik PLN. Nah, ini jika listrik PLN di sini ada banyak pilihan di sel berikutnya, 450 ya, 900, 1300 dan seterusnya. Ini bagi warga atau calon KPM yang menggunakan listrik PLN. Misalkan ini 900. Nah, ketika di sini dilaporkan listrik PLN, kemudian baik nomor 1 sampai nomor 5 ini akan muncul atau semuanya akan muncul di sini nomor pelanggan. Misalkan seperti ini. Oke.
Kita coba ketika di sini listrik non PLN. Nah, di sini ketika listrik non PLN berarti dia menggunakan listrik yang tidak milik PLN, sehingga di sini tidak akan muncul nama atau daya yang digunakan maupun ID pelanggan PLN. Kita coba bila menggunakan bukan listrik. Nah, ini mungkin semacam bukan listrik ini ya semacam lampu oblik atau strongking atau lilin ya, atau yang jelas selain punya PLN atau pakai baterai. Di pilihan nomor 1 ada PLN. Ini tadi juga ada pilihan watt yang digunakan, namun di sini ada satu pilihan tanpa meteran. Nah, pengertian di sini tanpa meteran itu orang ini atau calon KPM ini menggunakan listrik namun tanpa meteran. Ini diartikan bahwa orang ini sedang menggunakan listrik PLN tapi bukan milik sendiri. Bisa misalkan numpang saluran ke tetangga. Namun di sini tetap harus diisi ID pelanggan. ID pelanggan yang diisikan di sini adalah ID pelanggan milik tetangga yang kita tumpangi atau yang ditumpangi saluran oleh orang atau KPM ini. Kenapa ini terjadi? Bisa saja karena ini orang miskin sehingga tidak dapat atau belum mampu untuk melakukan atau pendaftaran listrik ke PLN. Oke. Kembali kita menggunakan data yang sebenarnya karena ini tadi hanya contoh. Tetap kita kembali ke isian sebagaimana temuan yang sebenarnya. Orang ini menggunakan 900. Oke. Kemudian sumber energi memasak 3 kg. Nah, di sini tidak bisa diklik di bawahnya kecuali yang ada hubungannya dengan gas kota atau biogas yang berlangganan. Nah, ini juga. Oke, kembali karena ini menggunakan 3 kg gas, maka di sini tidak bisa. Pertanyaan selanjutnya di sel berikutnya, status sanitasi BAB kebetulan milik sendiri dan jenis klosetnya layar angsa. Ini layar angsa ini yang mode sekarang lah. Ya. Toilet yang pakai disiram kalau sudah selesai itu yang layar angsa. Kemudian kalau pelensengan ini semacam punya septic tank, punya tangki, namun tidak menggunakan layar angsa. Artinya ya selain layar angsa atau apapun jenisnya ya. Beda lagi dengan cemplung. Yang cemplung atau coblo ini tempat BAB yang langsung semacam ada kubangan, kemudian di atasnya ada tutupnya. Setelah BAB kemudian ditutup dengan sesuatu agar tidak baunya keluar, namun tutupnya juga tidak sekedar tutup, tidak akan rapat sehingga tetap bau itu akan keluar. Maka jika ini dilaporkan jomblo, ya tidak apa-apa karena kenyataannya seperti itu, dengan harapan kalau orang ini punya BAB yang seperti ini akan data ini terekap oleh Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan juga ada program yang namanya STBM, sanitasi berbasis masyarakat, agar orang ini tidak lagi aroma dari tinja itu keluar mengganggu lingkungan. Baik, kita kembali kalau misalkan orang ini atau calon KPM ini menggunakan layar angsa sesuai dengan kenyataan yang kita temukan. Kemudian TPA tinja, ya ini ada tangki. Pengertiannya tangki ini adalah tempat tinja yang dibuat secara sendiri oleh keluarga tersebut, apapun bentuknya. Kemudian spal. Kalau spal ini pengertiannya satu tangki digunakan oleh lebih dari satu rumah tangga, artinya tangki bersama. Untuk lubang tanah dan seterusnya ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini versi-versi lama ya. Oke.
Oke, kita laporkan menggunakan ranking. Selanjutnya kita beralih ke laporan atau isian berikutnya tentang aset. Nah, kebetulan KPM yang kita laporkan ini punya sepeda motor, ya kita isi semua dari kolom-kolom tentang yang ada di sini. Untuk poin yang paling atas, mulai tabung gas 5,5 kg, kemudian pemanas air atau water heater, perhiasan tidak punya, sepeda motor punya, motor tempel tidak, lemari es ada, telepon rumah juga ada, komputer juga punya, mobil tidak, perahu, kemudian AC, televisi ada, sepeda motor juga ada. Nah, ini tugas sebagai pendata harus melaporkan sesuai dengan home visit atau kunjungan yang kenyataan kita tahu. Isian yang ada di sini akan menggambarkan tingkat kesejahteraan KPM yang dilaporkan. Semakin banyak centang yang terisi, ini akan menggambarkan bahwa orang ini kesejahteraannya sudah mulai diperhitungkan. Dan isian ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang disebut desil. Oke, apapun yang kita centang sesuai dengan yang kita temukan. Terkait dengan isian yang ada di sini, centang ini menyesuaikan, namun untuk lahan ini harus diisi. Sementara ini masih kosong ya. Nah, harus diisi ini ya atau tidak. Kebetulan KPM yang di sini tidak punya, ya diisi tidak. Maka di sini selanjutnya sel berikutnya tidak perlu mengisi luas lahan. Begitu pula rumah. Rumah di tempat lain, orang ini tidak punya. Hubungan antara lahan dan rumah tempat lain ini kenapa diisi secara tersendiri? Pengertiannya, bisa jadi seseorang itu punya tanah di tempat lain atau lahan di tempat lain, maka dijawab iya. Namun harus diisi dengan luas tanah tersebut berapa. Misalkan 1 kafling, oke, taruhlah 90 meter persegi. Namun tanah tersebut belum ada bangunan, maka di sini diisi tidak. Begitu pula sebaliknya, jika orang ini misalkan bangunan tanah tersebut ada bangunannya, maka di sini dijawab iya. Ada pilihan lagi, jika di sana orang ini di tempat lain tidak punya lahan, dijawab tidak. Yang penting isian ini harus dijawab iya atau tidak. Kalau misalkan tidak punya lahan, otomatis tidak perlu ngisi luas. Namun bisa jadi orang ini punya rumah di tempat lain. Pertanyaannya, mana bisa punya rumah tanpa lahan? Bisa saja. Orang punya lahan, punya rumah di tempat lain, tapi lahannya lahan sewa atau lahan milik saudara yang kebetulan kosong dan dipinjam dan seterusnya. Baik, kita kembali ke laporan yang sebenarnya, bahwa di sini KPM yang kita laporkan ini tidak punya lahan dan tidak punya rumah di tempat lain. Kita jawab tidak. Oke. Nah, yang ini untuk sapi, kerbau, kuda, babi, kambing atau domba ini menyesuaikan. Kebetulan yang kita laporkan ini tidak memiliki ternak. Di dalam submenu kepemilikan aset di bawah sini ada kepemilikan aset, ada pilihan lain, anggota rumah tangga yang memiliki usaha atau kepesertaan program. Oke, kita mulai geser ke ART yang memiliki usaha. Di dalam isian ini yang dimaksud adalah barangkali ada satu anggota rumah tangga yang punya usaha, maka di sini diisikan tambah. Nah, anggota rumah tangga yang memiliki usaha ini siapa namanya? Ini isiannya nanti menyesuaikan jika keterangan sosial ekonomi rumah tangga sudah diisi semua. Oke, kita batalkan dulu. Maksud daripada ART yang memiliki usaha ini, pengertiannya adalah usaha sampingan yang bukan merupakan usaha
utama dari anggota rumah tangga. Misalkan kepala keluarga punya pekerjaan rutin, kemudian ada anggota rumah tangga yang lain yang kebetulan sudah bekerja di perusahaan atau dimanapun yang dapat memberikan tambahan penghasilan. Karena tugas kita tetap melaporkan sebagaimana temuan yang sebenarnya, maka ini juga harus diperhatikan. Oke, kita batalkan dulu. Kemudian untuk kepesertaan program, di sini ada pilihan yang bisa diklik hanya beberapa dari tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 ini yang bisa aktif untuk ditombol hanya 1 KIP, Kartu Indonesia Pintar, 2 BPJS Kesehatan Mandiri, BPJS Tenaga Kerja, Asuransi Kesehatan, Program Raskin Nasta, dan Kredit Usaha Rakyat. Berarti ada 6. Untuk pengisian di sini kita abaikan dulu karena ini juga merupakan kepesertaan yang akan kita laporkan apakah orang ini sudah punya atau belum. Kalau sudah punya, misalkan kebetulan di antara salah satu anggota keluarga ada yang sudah punya BPJS Tenaga Kerja. Nah, di sini kita klik, kita laporkan. Baik, untuk kepemilikan aset kita sudah laporkan sampai di sini. Kita kemudian lanjut ke keterangan sosial ekonomi rumah tangga. Nah, di sini harus kita isi. Ini kan namanya juga usulan, masih kosong. Kita mulai tambahkan satu persatu dari sini tambah. Nah, kita ngisi mulai nik dulu. Nah, kemudian nama, sebagai selanjutnya sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, karena nomor kakak cuma 1 ya kita klik. Kemudian hubungan sebagai kepala rumah tangga, ini pria, tanggal lahir, oke. Status perkawinan, kepemilikan akte, ia dapat ditunjukkan. Di sini ada 3 pilihan. Nikah tapi tidak punya, itu pengertiannya dia mungkin nikah siri. Kemudian nikah yang resmi yang diakui secara negara, berarti jawab ya. Untuk jawaban ya ini ada 2 pilihan. Yang pertama dapat ditunjukkan karena buku nikah masih ada. Tapi jika ia tidak dapat ditunjukkan, ini artinya orang ini tidak bersedia untuk menunjukkan buku nikah tersebut. Atau bisa jadi orang ini buku nikahnya hilang atau lupa menaruhnya. Kita laporkan aja bahwa sesuai dengan apa yang menjadi jawaban responden. Oke, dapat ditunjukkan. Apakah nama ini tercantum di KK? Ya. Apakah kepala keluarga ini mempunyai kepemilikan identitas? Misalkan yang pasti punya KTP, akta kelahiran juga punya, SIM juga punya. Oke. Andaikan tidak punya sama sekali, tetap tidak bisa dikosongkan. Harus ada satu yang diklik centang. Misalkan 0, tidak memiliki. Ya sudah. Yang penting dilaporkan. Oke. Tapi kita kembali karena kita kunjungan itu sesuai dengan kenyataan bahwa orang ini punya SIM, dilaporkan, punya KTP dan akta. Ya. Selanjutnya status kehamilan, karena ini status pria maka status kehamilan tidak bisa diklik ya. Kemudian jenis cacat, bahwa orang ini tidak cacat, kemudian penyakit waris juga tidak. Partisipasi sekolah. Nah, untuk partisipasi sekolah ini ada beberapa pilihan. Karena ini sudah berusia 49 tahun, tinggal kita tanya, apakah orang ini dulu pernah sekolah? Kalau pernah sekolah berarti sekarang tidak bersekolah lagi. Nah, selanjutnya jenjang, kita tanyakan jenjang pendidikan terakhirnya apa?
Misalkan SLTA. Oke, kita klik nomor 7. Selama orang ini di SLTA, apakah lulus, tamat, atau sampai kelas berapa? Kalau tamat kita isi 8. Jika di sini tamat, maka di sini ada tulisan mempunyai ijazah. Otomatis kalau tamat SLTA, maka SLTA adalah jawabannya. Seandainya orang ini hanya sampai tamat atau hanya sampai SLTA tapi hanya sampai kelas 2, maka di sini jangan diisi memiliki ijazah SLTA. Biasanya adalah SMP. Misalkan dulu orang ini termasuk orang yang ikut percepatan sampai kelas 1, kelas 2, kemudian langsung ikut ujian sampai lulus tanpa kelas 3, ya tetap kita laporkan bahwa orang ini tamat. Ya, begitu. Kalau ini tamat harus disesuaikan dengan ijazah. Oke. Kemudian status pekerjaan tetap harus diisi, tidak boleh kosong karena ini ada 2 pilihan, iya atau tidak. Oke, sebagai keluarga orang ini bekerja selama berapa jam dalam seminggu. Nah, ini jawabannya misalkan 35 jam. Oke, atau 30 atau 42 jam. 42 jam ini misalkan dalam 1 minggu orang ini bekerja selama 6 hari, per harinya 7 jam, berarti 42 jam. Oke, lapangan usaha. Nah, kebetulan orang yang kita laporkan ini adalah bekerja di perikanan tangkap sebagai nelayan di sekitar sungai, di sekitar desa. Status kedudukannya sebagai usaha sendiri atau bekerja bebas, ya usaha diri sendiri. Nah, selesai, kita cek di keikutsertaan program. Karena ini baru usulan, tidak usah diisi ya. Nah, kita simpan. Oke. Selanjutnya kita tambah. Nah, untuk kita menambahkan ini, kita klik nama nicknya, nomor nicknya. Oke. Misalkan ya, oke, dengan kepala keluarga sebagai istri, nick juga, oke, istri juga, wanita, tanggal lahir, sebentar, ini 1975. Oke. Kawin ya. Nah, ini isian di sini semua hampir sama dengan cara pertama tadi. Termasuk kepemilikan tidak saling punya KTP, punya akte tapi tidak punya SIM. Ya sudah. Ini perempuan, wanita, status kehamilannya ditanyakan juga. Kenapa ini harus diisi? Kalau iya dan ada pilihan iya dan tidak. Kalau iya ya diisi iya. Ini harapannya jika orang ini nanti secara sistem akan terbaca masuk di desil 1, maka bisa jadi orang ini akan menerima program PKH. Nah, salah satu daripada program PKH adalah memberikan bantuan kepada wanita hamil atau ibu menyusui. Tapi kita tetap kembali kepada tugas kita melaporkan apa adanya. Jika tidak, ya jawab tidak, ya iya. Oke, kita jawab tidak karena memang tidak. Dan tidak cacat, yang kronis juga tidak. Partisipasi sekolah sudah tidak lagi bersekolah. Kemudian jenjang pendidikan, paket ABC, kebetulan beliau ini SMA. Oke,
sampai kelas 3 atau tamat. Oke, punya ijazah sarjana, yes. Tidak bekerja. Nah, jika di sini dijawab tidak bekerja, maka di sini tidak bisa diklik. Oke, kita simpan. Nah, kebetulan pasangan ini belum punya anak, maka kayaknya punya anak satu deh. Nah, kita tambahkan. Sebagai anak, kakak, anak juga. Nah, dia 11 3 2010 2001. Belum, maka di sini ketika status perkawinan diisi belum, maka di bawahnya tidak bisa diklik. Cantum kakak tetap masuk ya. Kemudian anak ini sudah punya KTP, sudah akte kelahiran juga, sudah tidak lagi kartu pelajar ya. Ini karena pria, ini juga tidak bisa, jenis cacat juga tidak, kronis tidak, partisipasi masih sekolah. Lah ini bedanya, karena ini masih sekolah, jenjang pendidikan yang dimaksud di sini usia 18 tahun, dia masih di perguruan tinggi. Masih kelas tertinggi ini berarti semester 2. Nah, untuk ijazah lah, karena ini di perguruan tinggi, otomatis ijazah yang terakhir dia punya adalah SLTA sederajat. Belum bekerja, maka sampai di sini aja cukup. Nah, ini adalah contoh. Jika ini selesai, maka di sini klik selesai di Herval, kemudian disimpan. Nah, kenapa ini merah? Catatan di sini usulan tidak lengkap. Kita cek lagi. Merah. Jumlah kesalahan satu klik di sini untuk info yang lebih. Nah, di sini bisa kita lihat mana yang salah. Anggota rumah tangga ada yang tidak valid, mohon diperbaiki. Nah, anggota rumah tangga ada yang tidak valid. Oh, ketentuan nomor 1 yang tidak valid. Oh, ini nama. Oke. Kemudian sudah diisi. Nah, ada isinya. Ini sudah. Kesalahan, jumlah kesalahan 2. Oh ya, ini NIK berikut sudah pernah didaftarkan pada ID PDT. Oh, berarti NIK-nya salah. Nah, NIK ini sudah pernah didaftarkan. Oke. Dalam kesalahan kita bisa merubahnya sesuai, mungkin tadi salah ketik karena angka 2 dan angka 3 itu berdekatan. Oke, coba kita rubah. Kita simpan. Masih tinggal satu kesalahan lagi, coba dibuka lagi. Diperbaiki. Oh, ketika ini dibuka tidak ada informasi, berarti bukan anggota yang ini. Jadi coba kita ubah yang nomor 2. Ini juga tidak. Oke, nomor 3. Ayo.
Ini adalah proses dalam mengajukan usulan. Silakan dan selamat mencoba.